QS Al-Anfal ayat 9 berbunyi secara makna, ketika kaum mukmin memohon pertolongan kepada Allah, lalu Allah menjawab doa itu dengan bantuan malaikat yang datang berturut-turut. Secara lahiriah ayat ini berkaitan dengan peristiwa Perang Badar, ketika kaum muslim sedikit jumlahnya dan memohon pertolongan. Tetapi dalam kacamata tasawuf, khususnya dalam ruh ajaran Abdul Qadir Al-Jilani, peristiwa itu juga menggambarkan perang batin. Manusia melawan nafsu. Disitulah tadabur kalbu, perenungan hati, mulai membuka lapisan makna yang lebih dalam. Makna hakikat ma'rifatullah dalam jalan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Manusia sering berada pada keadaan lemah. Nafsu, ego, kesombongan, dan ketakutan terasa lebih besar daripada kemampuan dirinya. Saat seorang hamba benar-benar menyadari kelemahan itu, lalu berserah dan memohon pertolongan kepada Allah dengan hati yang tulus, disitulah pintu makrifat mulai terbuka. Bagi para sufi, malaikat yang datang beribu-ribu bukan hanya dipahami sebagai makhluk gaib yang turun di medan perang. Ia juga dapat dipahami sebagai pertolongan ilahi yang masuk ke dalam hati. Pertolongan itu bisa berupa ketenangan, keberanian, keyakinan, cahaya pemahaman, atau kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsu. Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa ketika seorang hamba memutuskan ketergantungan kepada makhluk dan kembali sepenuhnya kepada Allah, maka pertolongan Allah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam pengalaman batin para pencari Tuhan, pertolongan itu terasa seperti pasukan cahaya yang menguatkan hati. Tadabur kalbu. Jika ayat ini direnungkan dengan hati, doa kaum mukmin menggambarkan pengakuan total akan kelemahan diri. Turunnya malaikat melambangkan datangnya rahmat dan kekuatan spiritual. Kemenangan yang terjadi bukan semata karena jumlah atau kekuatan manusia, tetapi karena kehadiran pertolongan Allah dalam hati orang yang berserah. Di jalan marifat, manusia akhirnya memahami satu rahasia sederhana, namun dalam ketika ego manusia mengecil, kuasa Allah menjadi nyata di dalam dirinya. Para sufi kadang menggambarkannya seperti ini. Manusia berperang melawan nafsunya di dalam dada, dan setiap dizikir, doa, serta keikhlasan adalah panggilan yang mengundang pasukan cahaya dari Tuhan. Dunia batin manusia ternyata tidak kalah luas dari medan perang manapun. Kadang, justru disitulah perang terbesar berlangsung, bukan antara pedang dan tombak, tetapi antara nafsu dan cahaya kesadaran ilahi. QS Al-Anfal ayat 10 menjelaskan bahwa pertolongan Allah termasuk turunnya malaikat diberikan sebagai kabar gembira dan agar hati orang beriman menjadi tentram, dan kemenangan sejati hanya datang dari Allah. Dalam jalan tasawuf yang diajarkan oleh Abdul Qadir Al-Jilani, ayat ini sering dipahami bukan hanya sebagai kisah sejarah Perang Badar, tetapi juga sebagai gambaran perjalanan batin manusia menuju marifatullah. Mari kita masuk ke tadabur kalbu, perenungan dengan hati. 1. Kabar gembira sebagai isyarat ruhani. Dalam perjalanan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, seorang hamba sering melewati fase kegelisahan, keraguan, bahkan keputusasaan. Hati terasa sempit karena masih dipenuhi nafsu, ego, dan ketergantungan kepada dunia. Ketika seseorang mulai ikhlas memohon kepada Allah, sering muncul ketenangan halus dalam hati. Dalam bahasa para sufi, ini disebut basyarah, kabar gembira dari Allah. Bukan suara yang terdengar di telinga, tetapi ketenangan yang tiba-tiba muncul dalam hati. Seolah ada cahaya yang berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Itulah makna batin dari kabar gembira dalam ayat ini. Ketentraman hati sebagai tanda kedekatan dengan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pertolongan Allah adalah litatma'inna qulubukum bihagar. Hati kalian menjadi tentram. Para sufi menjelaskan, ketika hati sudah dekat dengan Allah, ia tidak lagi mudah terguncang oleh dunia. Kekurangan tidak membuatnya putus asa. Kelebihan tidak membuatnya sombong. Ujian tidak membuatnya gelisah. Hatinya seperti lautan yang dalam. Ombak boleh bergelora di permukaan, tetapi di kedalaman tetap tenang. Inilah salah satu tanda awal ma'rif. Kemenangan sejati bukan dari kekuatan manusia. Ayat ini diakhiri dengan penegasan,
kemenangan hanya dari Allah. Dalam tafsir batin para sufi, kemenangan yang paling besar bukanlah mengalahkan musuh di luar diri. Kemenangan terbesar adalah mengalahkan nafsu dalam diri sendiri. Nafsu ingin dipuji, nafsu ingin dihormati, nafsu ingin berkuasa. Ketika seorang hamba mampu menundukkan semua itu karena Allah, itulah kemenangan hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sering mengingatkan murid-muridnya, musuh terbesarmu bukan di luar dirimu, tetapi di dalam dirimu. 4. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Dari sudut pandang makrifat, pertolongan Allah adalah rahmat yang menenangkan hati. Ketenangan hati adalah tanda kedekatan dengan Allah. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas nafsu. Ketika seorang hamba memahami ini, ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu kemenangan, kekalahan, kesulitan, kemudahan semuanya hanyalah jalan yang Allah gunakan untuk mendidik hati manusia agar mengenalnya. Para sufi menyukai sebuah gambaran sederhana. Manusia sering mencari kemenangan di luar dirinya, padahal Allah sedang mengundangnya untuk memenangkan pertempuran yang jauh lebih besar di dalam hatinya. QS Al-Anfal ayat 11 menggambarkan satu momen menarik. Allah membuat kaum mukmin mengantuk hingga tertidur, menurunkan hujan dari langit untuk menyucikan mereka, menghilangkan gangguan setan, serta meneguhkan hati dan langkah mereka. Secara sejarah, ayat ini berkaitan dengan keadaan kaum muslim sebelum Perang Badar, tetapi dalam tadabur tasawuf seperti yang sejalan dengan ruh ajaran Abdul Qadir Al-Jilani. Ayat ini juga memotret proses penyucian batin manusia. Dalam perjalanan menuju marifatullah, mari kita lihat makna batinnya. 1. Rasa kantuk sebagai rahmat ketenangan. Allah membuat mereka mengantuk dan tertidur. Secara fisik itu memberi istirahat sebelum pertempuran. Namun, dalam bahasa tasawuf, ini melambangkan ketenangan batin yang datang dari Allah. Hati manusia sering dipenuhi kegelisahan, takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan. Ketika seorang hamba mulai bersandar kepada Allah, kegelisahan itu perlahan diganti dengan sakinah, ketenangan halus yang menenangkan jiwa. Para sufi menggambarkannya seperti malam yang tenang setelah badai panjang. Pikiran masih ada, masalah belum tentu selesai, tetapi hati sudah tidak panik. Itulah salah satu tanda bahwa hati mulai disentuh rahmat ilahi. Hujan sebagai simbol penyucian jiwa. Hujan yang turun untuk membersihkan mereka juga memiliki makna batin. Dalam perjalanan tazkiyatun nafs, hati manusia sering tertutup oleh debu, kesombongan, iri, amarah, dan cinta dunia. Dizikir, taubat, dan rahmat Allah bekerja seperti hujan yang membersihkan tanah yang kering. Hati yang sebelumnya keras perlahan menjadi lembut. Seorang sufi pernah menggambarkan hati manusia seperti tanah. Jika lama tidak terkena hujan rahmat Allah, tanah itu retak dan tandus. Tetapi sekali hujan turun, kehidupan mulai tumbuh kembali. Sri, menghilangkan gangguan setan. Ayat ini juga menyebut bahwa Allah menghilangkan gangguan setan. Dalam pengalaman spiritual, gangguan setan sering muncul dalam bentuk bisikan keraguan, putus asa, dan rasa tidak percaya kepada pertolongan Allah. Ketika hati semakin dekat kepada Allah, melalui dizikir dan keikhlasan, bisikan itu melemah. Bukan karena manusia menjadi sempurna, tetapi karena cahaya kesadaran kepada Allah semakin kuat. 4. Meneguhkan hati dan langkah. Bagian terakhir ayat ini menyebut Allah meneguhkan hati dan langkah mereka dalam jalan ma'rifat. Ini adalah keadaan ketika seorang hamba tidak mudah goyah oleh keadaan dunia. Ia tetap berjalan di jalan kebenaran meskipun menghadapi kesulitan. Menurut banyak guru sufi, kekuatan seperti ini bukan berasal dari kehebatan manusia. Ia datang dari tawakal yang dalam kepada Allah. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Jika ayat ini direnungkan dengan hati, kantuk melambangkan ketenangan yang Allah turunkan ke dalam jiwa. Hujan melambangkan pembersihan hati dari kotoran nafsu. Hilangnya gangguan setan melambangkan kemenangan cahaya iman atas keraguan. Teguhnya langkah melambangkan kekuatan tawakal kepada Allah. QS Al-Anfal ayat 12 menggambarkan Allah mewahyukan kepada para malaikat agar meneguhkan
orang-orang beriman. Sementara rasa takut ditanamkan ke dalam hati orang yang ingkar. Dalam konteks sejarah, ini berkaitan dengan suasana perang Badar. Namun, dalam tadabur, batin selaras dengan semangat ajaran Abdul Qadir Al-Jilani, ayat ini juga dapat dibaca sebagai peta psikologi spiritual manusia. Tasawuf sering melihat kisah perang dalam Al-Quran sebagai dua lapis. Realitas, lahir sejarah, dan batin perjalanan jiwa. Lapis batin itu berbicara tentang pertempuran antara hati yang sadar kepada Allah dan nafsu yang menutupinya. Pertama, perintah kepada malaikat untuk meneguhkan orang beriman, melambangkan datangnya kekuatan ruhani ke dalam hati. Dalam perjalanan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, manusia sering merasa kecil dan lemah. Ketika seorang hamba benar-benar bersandar kepada Allah, muncul kekuatan yang tidak berasal dari ego. Para sufi menggambarkannya seperti bantuan tak terlihat. Keberanian muncul, keyakinan menguat, hati tidak mudah goyah. Itulah bantuan malaikat dalam bahasa batin. Kedua, rasa takut yang ditanamkan pada orang kafir dalam ayat ini, dalam tafsir tasawuf, sering dipahami sebagai ketakutan batin dari jiwa yang jauh dari Allah. Nafsu yang memerintah hati sebenarnya rapuh. Ia tampak kuat, tetapi mudah runtuh ketika cahaya kebenaran muncul. Dalam kehidupan sehari-hari ini, terlihat jelas, kesombongan sering menyembunyikan ketakutan, kekuasaan sering menutupi kegelisahan. Ketiga, ayat ini menyebut tentang memukul leher dan ujung jari. Secara lahir, itu gambaran pertempuran. Namun, sebagian guru tasawuf menafsirkannya secara simbolik sebagai memutus kekuatan nafsu yang menguasai tubuh manusia. Nafsu bekerja melalui anggota tubuh. Mata ingin melihat yang haram, lidah ingin berkata yang sia-sia, tangan ingin mengambil yang bukan haknya. Dalam proses tazkiyatun nafs, seorang hamba belajar memotong dominasi nafsu itu dengan disiplin spiritual, dizikir, taubat, sabar, dan keikhlasan. Dalam sudut pandang marifatullah, ayat ini memberi satu pelajaran yang dalam. Ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah, alam batin manusia berubah menjadi medan pertolongan ilahi. Kekuatan yang tadinya terasa mustahil tiba-tiba hadir. Ketakutan yang besar tiba-tiba runtuh. Para sufi sering menggambarkannya dengan bahasa yang sederhana, namun tajam. Manusia mengira ia berperang melawan dunia di luar dirinya, padahal pertempuran paling menentukan terjadi di dalam hatinya sendiri. Ketika hati itu dipenuhi kesadaran kepada Allah, bahkan pasukan nafsu yang paling keras sekalipun perlahan kehilangan kekuatannya.